Hai, selamat datang di episode pertama Double E Video seri peningkatan diri. Dalam seri ini kami berharap dapat berbagi dengan Anda pengetahuan dan tips peningkatan diri dalam format yang berbeda. Kami baru dalam hal ini, tolong beri kami masukan di komentar ya. Video pertama ini akan membahas tentang SOSIN, kunci kreativitas dan inovasi tanpa batas. Pertama tentang definisi SOSIN. SOSIN adalah konsep dalam budaya Jepang yang secara harfiah diterjemahkan sebagai pikiran pemula, hati pemula, atau pikiran yang baru. So adalah pemula atau awal, Shin adalah hati atau pikiran. Kita lanjut ke sejarah SOSIN. Singkat cerita, pada tahun 1970, Shunryu Suzuki menulis buku Zen Mind, Beginner's Mind, dan SOSIN mulai populer di luar Jepang. Suzuki menguraikan kerangka di balik SOSIN, yaitu dalam pikiran pemula ada banyak kemungkinan, tetapi dalam pikiran ahli hanya ada sedikit kemungkinan. Ini buku Zen Mind, Beginner's Mind, dan foto beliau. Kita lanjut tentang kreativitas. Kreativitas di kehidupan modern. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan gagasan, solusi, ide baru terhadap tantangan yang dihadapi. Ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan, misalnya bisnis, seni, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, kita lihat inovasi di kehidupan modern. Inovasi adalah pelaksanaan ide-ide kreatif ke dalam tindakan nyata, misalnya menciptakan nilai tambah produk atau jasa, meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Seringkali inovasi berpusat pada teknologi, tetapi bisa juga di bidang lain. Hubungan SOSIN dan kreativitas sangatlah dekat. Menurut saya, ada 5 prinsip SOSIN yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengubah rutinitas, yaitu memakai cara berbeda untuk melakukan hal yang biasa kita lakukan. Contoh pertama yaitu menggunakan metode baru. Kita biasanya mungkin membuat daftar tugas dengan tulisan tangan. Kita bisa mencoba menggunakan aplikasi to-do list. Yang kedua adalah mengganti alat kerja, misalnya mengganti alat tulis dari ballpoint jadi spidol, atau kita memakai warna yang lain. Yang ketiga adalah mengubah mode transportasi. Misalnya mau ke mall A, biasanya kita memakai taksi, kita bisa mencoba memakai ojek atau bis. Dengan mengubah rutinitas ini, kemungkinan kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang memicu kreativitas kita. Prinsip yang kedua adalah melihat hubungan yang belum terlihat, yaitu menggabungkan ide-ide yang sebelumnya mungkin terlihat tidak berhubungan. Contohnya, kerja remote dan fleksibilitas. Ternyata ini bisa meningkatkan kinerja karyawan. Lalu yang kedua adalah e-commerce dan rekomendasi produk. Banyak perusahaan e-commerce sekarang memakai sistem rekomendasi produk untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Lalu yang ketiga adalah restoran dan menu informasi gizi. Dengan adanya informasi gizi, konsumen merasa ada nilai plus dari restoran tersebut. Lalu prinsip yang ketiga adalah berhenti menilai terlalu cepat, yaitu jangan menilai segala sesuatu terlalu cepat, baik itu terhadap diri sendiri, dalam mencoba hobi atau hal baru. Jika ada hambatan, jangan menilai terlalu cepat bahwa kita tidak mampu. Lalu dalam pertemanan yang baru, kita jangan menilai dari penampilan atau percakapan awal saja. Cobalah mengenal mereka lebih dahulu, mungkin ada sisi lain yang tidak terlihat saat pertama kali bertemu. Lalu dalam kerjasama tim, hindari menilai kinerja rekan kerja terlalu cepat. Luangkan waktu, dengarkan ide mereka, dan evaluasi dahulu sebelum membuat keputusan yang penting. Prinsip nomor 4 adalah berani mencoba dan mengambil resiko, yaitu bersedia untuk menghadapi hasil yang tidak pasti. Contohnya mencoba makanan baru. Ini dapat memperluas selera kuliner Anda dan memberi Anda pengalaman yang berbeda. Kedua, mengajukan ide di tempat kerja. Jangan ragu untuk mengemukakan ide-ide kreatif atau solusi yang belum terbukti di tempat kerja. Keberanian untuk berpartisipasi dalam diskusi, ini akan membawa perubahan positif dalam tim dan perusahaan Anda. Yang ketiga,
bergabung dengan kelompok baru. Cobalah cari kelompok yang berfokus pada minat atau hobi yang belum pernah Anda ikuti sebelumnya. Lalu prinsip yang terakhir adalah tidak pernah berhenti belajar. Belajarlah dari kegagalan karena itu salah satu peluang bagi kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh. Belajarlah dari buku, berita, informasi, dan artikel. Lalu carilah mentor atau pembimbing yang lebih berpengalaman. Berikut adalah rangkuman dari 5 prinsip SOSIN. Prinsip pertama, mengubah rutinitas. Prinsip kedua, melihat hubungan yang belum terlihat. Prinsip ketiga, berhenti menilai terlalu cepat. Prinsip keempat, berani mencoba dan mengambil risiko. Prinsip kelima adalah tidak pernah berhenti belajar. Berikut adalah studi kasus tentang keberhasilan perusahaan atau individu yang menerapkan SOSIN dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang pertama adalah Steve Jobs dan produk Apple. Ketika merancang produk-produk seperti iPhone, iPad, Jobs dan timnya mengadopsi sikap pikiran pemula dengan pertanyaan, jika kita memulai dari awal, bagaimana kita akan merancang ulang pengalaman pengguna? Pendekatan inilah yang memicu eksplorasi ide-ide baru dan terjadilah transformasi dalam teknologi. Yang kedua adalah Spencer Silver. Beliau adalah ilmuwan dari perusahaan 3M yang secara tidak sengaja menemukan adesif yang hanya melekat dengan lembut. Beliau tidak menganggapnya sebagai kegagalan, tetapi mencari cara bagaimana adesif ini dapat diterapkan dalam produk mereka. Hasilnya adalah produk yang kita kenal Post-it Notes. Contoh yang ketiga adalah Elon Musk dan Tesla. Elon mengambil risiko besar dengan mengadopsi teknologi mobil listrik saat sebagian besar industri masih mengandalkan mesin pembakaran internal. Pendekatan inilah yang menghasilkan inovasi di industri mobil dan juga menjadi ramah lingkungan. Selain 3 tokoh tersebut, masih banyak tokoh lainnya yang juga menerapkan SOSIN. Hanya saja, tidak selalu diekspresikan dalam kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan prinsip tersebut dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sekian dari kami, silakan berlangganan jika Anda belajar sesuatu yang baru. Terima kasih banyak, sampai jumpa lain waktu.